nguburin jenazah sesuai dengan kaifiah. Ini dianjurin tergesa-gesa. Nggak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama, 5-6 hari misalnya. Saudara, yang namanya mayit jangankan 5 hari, 2 hari juga serem. Betul? Dan jenazah itu sebaiknya kalau nggak ada wasiat dan atas kesepakatan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Jadi tergesa-gesa yang dianjurkan agama nguburin jenazah sesuai dengan kaifiah. Nih minta tolong soundnya nih, ekornya dimatiin aja nih bang. Nah pakai yang kabel aja. Cek 1 2. Cek 1 2. Nah, volumenya gedein dikit pak. Cek 1 2. Ekornya matiin aja. Ini setelannya udah enak, tinggal volumenya tolong gedein. Cek 1 2. Cek, dah, jangan dioprek-oprek lagi ya bang ya. Sampai mana ada gua ngomong barusan. Nah, tergesa-gesa yang dianjurkan agama nguburin jenazah sesuai dengan kaifiah. Atau tuh. Yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan agama nikahin anak perempuan kalau udah cukup umur dan udah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang punya anak perempuan udah cukup umur minta dinikahkan, nggak dikawinin, saya khawatir tuh anak bakalan kawin sendiri. Betul. Maka kewajiban kita orang-orang tua muslim punya anak perempuan sudah cukup umur dan minta dinikahkan, anterin ke pintu gerbang yang disebut pernikahan. Dianjurin tuh tergesa-gesa. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dianjurkan adalah membayar hutang. Woi, nah lempengan ini pada berasa lo ya. Bapak Ibu, begini, yang namanya utang sih itu adat hidup tuh. Boleh, bahkan kalau mau jujur, hampir sebagian besar kita yang hadir di masjid sore siang ini nih, hampir semuanya pasti pernah punya utang. Benar apa enggak? Oh, kelihatan muka-mukanya. Adat hidup itu boleh ngutang, pinjem sono bayar sini, gali yang sini nutup yang sana. Itu adat hidup boleh. Tapi yang dianjurkan agama, kalau kamu diberikan kelebihan rezeki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau minjem lagi orang percaya. Udah lu dengerin aja. Dan kadang-kadang kita minjemnya doang pinter, balikinnya belaga budeng. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Kalau ditagih kayak petasan parung, tar. Dulu di zaman baginda Nabi ada orang dari selesai sholat subuh sampai siang nggak keluar, diem aja di dalam masjid. Dideketin sama Nabi, ditanya tuh orang, Mas, sampean dari tadi pagi diem aja di masjid, kelihatannya khusyuk banget. Lagi itikaf? Enggak ya Rasul. Lagi zikir? Bukan juga. Lagi doa? Kagak. Loh, terus ngapain dari subuh sampai siang gak keluar dari dalam masjid? Ya Rasul,
terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Diem aja di dalam pintu diketokin orang, mau keluar takut ketemu. Saya lihat tempat yang kagak bakalan dicari-cari sama orang, ya cuma di masjid. Makanya saya ngetem di masjid ini nih. Besok nih kalau ada yang lama-lama diem di masjid Abu Bakar As-Siddiq, lu yang ngomong lu ya. Kata Nabi, Mas mau nggak kamu saya ajarkan satu doa? Kalau doa ini kamu amalkan, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari diri utang. Kalau kamu amalkan doa ini, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Saudara, jangan salah, yang dihilangin perasaan di hatinya dari dililit utang. Utangnya kudu bayar. Lah enak kalau ada doa dibaca utang lunas. Mau ya Rasul diajarkan doa ini kepada orang tersebut, tapi hakikatnya kepada kita umat Islam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 3 tuh tergesa-gesa yang dianjurkan agama bayar utang. Perlu diingat yang namanya utang bukan cuma uang, tapi janji itu utang tuh. Janji itu utang. Yang namanya utang gak beres di alam dunia, di akhirat pasti bakalan ditagih. Makanya jangan gampang kalau berjanji. Yang terpenting adalah menepati. Sekarang ini kan calon-calon pemimpin gampang banget ngobrol janji. Yang namanya utang itu bukan cuma uang, janji karena pengharapan. Begitu janji meleset, ya Allah, nggak selesai di alam dunia, di akhirat bakalan dirembet. 3 ada ya. Yang keempat, tergesa-gesa yang dianjurkan oleh agama segera menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, di sini nih kita sering muter-muter otak cari pembenaran, bukan ngikutin kebenaran. Selama ini kita kaitkan tobat dengan masalah umur. Di otak nyari pembenaran, bukan ikut kebenaran. Tobat kita kaitin sama umur. Nah, ntar aja dah rajin ke masjid kalau udah rada bongkokan dikit. Ntar aja dah rajin ngaji kalau udah rada-rada tuaan. Kita kaitkan dengan umur. Padahal saudara, tobat itu kaitannya enggak dengan umur, tapi dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Saya mau tanya nih, orang BGC, ini BGC ya? Orang Bekasi Grand City, ada nggak yang kagak pernah bikin dosa? Oh, saya nih Fikri Zainuddin MZ, dosa dan salah saya lebih besar daripada ibu dan bapak semua. Tapi agama memberikan tuntunan, sebesar apapun salah dan dosa yang kamu lakukan, segeralah menggapai pertobatan Allah. Raih magfirah, raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti berumuran salah dan dosa. Karena itu ajaran agama segeralah menuju kepada pertobatan. Luar biasa saudara, keutamaan bertobat. Jadi saya perlu garis bawahi. Pertama, tobat gak ada kaitannya dengan umur, tapi tobat kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, segeralah menuju pengampunan Allah. Yang kedua, keutamaan tobat itu luar biasa. Dulu ada Bromo Corah, preman, bajingan, tengik, dosa apaan aja udah pernah dia kerjakan.
Satu hari dapat taufik dan inayah. Nah, ini hikmahnya nih. Bu, kalau di luar sana siang ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih dalam bermaksiat. Kalau kita nggak mau rangkul, jangan dikata-katain. Ini kadang-kadang kita kan belagu, merangkul kagak mau, ngata-ngatain, seolah-olah diri kita lebih bersih dari orang yang kita katain. Kalau kita nggak mau rangkul, ya nggak apa-apa, tapi doain yang baik-baik. Nih preman nih, dia dapat taufik dan inayah. Dari mana? Dari doa kaum muslimin dan muslimat. Doain, jangan dikata-katain. Udah nggak mau ngerangkul, malah ngomongin. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Nih preman, dosa apaan aja udah pernah dia kerjain. Mabok, hobi, judi, doyan, zina, di mana aja punya langganan. Jadi preman gak tanggung-tanggung, saudara. Ini orang sudah membunuh 99 orang. Ya Allah, premannya gak tanggung-tanggung, sudah membunuh 99 orang. Kalau preman tanggung kan beraninya di dalam gang doang. Teriak-teriakan, keluar aja dari kompleknya kayak ayam sayur, diem aja. Betul apa enggak? Ini preman dia sudah membunuh 99 orang. Berkat doa dari kaum muslimin dan muslimat, satu saat dia menyadari kesalahannya, pengen taubat, datang ke ustadz. Yang didatengin ustadznya ustadz gaul. Ustadz, saya mau taubat ustadz, kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Kata ustadz, dosa apa yang ente perbuat? Cerita nih preman kalau dia sudah membunuh 99 orang. Mendengar pengakuan preman membunuh 99 orang, ini ustadz marah. Manusia laknat, nyawa dari Allah, maka Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, taubatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Preman diomel-omelin ustadz mengkelak. Kata preman, ustadz mulut lu lemes emang neraka kapling bapak moyang lu. Sudah terlanjur marah, apa yang terjadi? Itu ustadz dibunuh. Lempeng jadi cepet. Nah, kita lihat yang kedua hikmahnya. Ini preman rupanya niat tobatnya kenceng, nggak kendor, nggak putus semangatnya. Satu hari dia datang ke seorang kiai yang arif dan bijaksana. Kiai, saya mau tobat kiai. Kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata kiai, sebesar apa saja salah dan dosa yang pernah kamu perbuat, selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tobatmu insya Allah akan diterima. Tuh, kalau omongan kiai mah nyenengin hati. Omongan kiai nyenengin hati. Lama-lama nih kiai penasaran juga, dia tanya, Mas, emang dosa apa yang kamu perbuat? Cerita nih preman begini kiai, mula-mula mas saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke ustadz dimaki-maki. Lalu ya udah tuh ustadz saya lempengin aja, jadi cepet. Kata kiai, ya udah yang lalu biarlah berlalu. Kalau kamu tobat, tobatan nasuha, insya Allah tobatmu pasti akan diterima. Tapi ada syaratnya mas. Apa kiai? Kamu pindah dah, rumahmu jangan di situ. Sebab kalau kamu tobat, rumah kamu masih di situ, kamu kena penyakit tomat. Malam tobat, siang kumat.
Jadi saya kudu pindah, Kiai. Pindah, cari tempat yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Kira-kira kemana, Kiai? BGC. Iya dah Pak Kiai, saya mohon doa, saya pengen coba, saya pindah nyari lingkungan yang lebih baik. Ini preman cium tangan bolak-balik sama Kiai. Ya Allah, preman cium tangan bolak-balik sama Kiai. Enggak cuma cium tangan bolak-balik, ngamplopin. Udah lu dengerin aja. Ulang nih preman, ngepak koper, ngebuntel, bawa pakaian, nyari kampung yang di dalamnya penuh ahli ibadah. Saudara, apa yang terjadi? Qadarullah, di perjalanan nih preman mati. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini jadi penghuni sorga, sementara malaikat Zabaniyah pengen nyeret mayit ini masuk ke dalam neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat. Ya Allah, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain adalah penduduk sorga. Kata malaikat Zabaniyah, entar dulu, sorga sih sorga, urusan yang cepet bagaimana orang? Ini dua malaikat ribut berebut, Allah yang pisahin. Kata Allah, para malaikat tuh udah gak usah pada ribut, ukur aja dah lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukin jadi penghuni neraka. Kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukin mayit ini jadi penduduk sorga. Udah, nggak usah pada ribut, ukur aja. Malaikat Rahmah dan Zabaniyah sibuk bobo meteran. Ada yang semeter minta 3 juta. Nah, yang ketiga kita lihat hikmahnya nih. Saudara, kalau agama menganjurkan, ada hikmah yang terkandung banyak di dalamnya. Ini hikmah yang ketiga. Apa yang terjadi saudara-saudara? Atas berkat rahmat Allah, karena keutamaan segera bertobat, bedanya cuma sejengkal. Mayit itu lebih dekat tempat yang dia tuju daripada tempat yang dia tinggalkan. Sholat belum, puasa belum, pergi haji belum, zakat juga belum, tapi karena niatnya kuat pengen tobat, di perjalanan wafat bedanya cuma sejengkal, lebih dekat kampung yang dia tuju, Allah takdirkan jadi penduduk sorga. Nah, saya kembali, siapa sih di antara kita yang gak pernah berbuat salah dan dosa? Semua kita pasti, betul apa tidak? Karena itu tobat kaitannya bukan soal umur, tapi soal salah dan dosa. Nabi ajar, Bu, manusia yang paling bersih dari salah dan dosa, maksum, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia yang terlepas, terbebas dari salah dan dosa. Tobatnya sehari semalam, istighfarnya nggak kurang dari 100 kali. Ya Allah, nggak punya salah dan dosa, taubatnya dengan membaca istighfar sehari semalam nggak kurang 100 kali. Karena itu janganlah kita bermain-main dengan akal pikiran sendiri. Allah karuniakan kepada kita akal pikiran. Akal ini harus ngikutin kebenaran, bukan cari-cari pembenaran.
Saya ulangi nih, Allah karuniakan kita akal pikiran. Akal pikiran ini harus mengikuti kebenaran. Kebenarannya apa? Nilai-nilai ajaran agama yang termaktub dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Bukan malah diberikan akal pikiran, cari-cari pembenaran. Disamper sama temennya pengajian di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mbak, yuk, ayo kita ngaji. Lu aja udah duluan, masih sibuk nih ngurusin cucian. Lu aja duluan dah, ntar gua nyusul belakangan. Saudara, orang nyusul mah kagak ada yang depanan. Betul apa enggak? Diberikan akal pikiran tapi bukan mengikuti kebenaran, malah cari-cari pembenaran. Ayo, raih magfirah, raih ampunan Allah, lebur salah dan dosa kita dengan segera bertobat kepada Allah. Ikuti dengan memperbanyak istighfar dan tingkatkan amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting nih, Bu. Oleh agama kita ini disuruh soleh bukan secara individual saja, tapi soleh secara sosial. Ini penting nih. Makanya ibadah tuh ada dua, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu penterjemahan dari ibadah mahdoh. Bahasa gampangnya, kewajiban yang kita kerjakan itu harus membentuk kepribadian supaya kita hidup bersosial, jadi manusia yang lebih baik lagi. Maaf nih, kita sholat tapi sholat yang kita kerjakan nggak pernah kita lakukan evaluasi membentuk diri kita. Akibatnya selesai sholat kita nggak mampu untuk merubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sholatnya tekun tapi ngomongin orang jalan terus. Sholatnya mah giat tapi ngerugi sama tetangga hobi. Bukan di perumahan sini, di perumahan sono. Di perumahan sono orangnya kayak begitu tuh, sholatnya mah rajin tapi sama tetangga gosip melulu. Perumahan sebelah sono, saya tanya, orangnya pindahan dari BGC. Agama tuh nyuruh kita bukan cuma soleh secara individual, tapi soleh juga secara sosial. Kenapa? Ibadah individu yang kita kerjakan membentuk karakter, sehingga selesai melaksanakan ibadah tersebut kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat, kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Ayo kita lihat, sholat yang 5 kali kita kerjakan itu mengandung berbagai macam makna filosofi membentuk karakter diri kita, orang-orang yang beriman. Satu contoh nih, orang yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan sehari-hari dia akan menjauhi sifat sombong. Ayo kita lihat, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul apa enggak? Saya tanya, kepala kita ini mahal apa enggak? Mahal. Apa buktinya? Tanya sama Kades. Bener-bener Kades nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum ada di KTP fotonya gambar dengkul. Ayo kita lihat, anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud dalam sholat menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Maka orang yang sholatnya berhasil, kelihatan dia akan menjauhi sifat sombong. Lagian kalau dipikir-pikir,
Apa sih dalam hidup ini yang mau kita sombongin? Hei, jangankan harta, pangkat, jabatan, nyawa kita ini milik Allah. Kita cuma hak guna pakai, nggak pantas sombong. Mentang-mentang jadi orang kaya, hidup di komplek, tulang pinggang di dada. Mandang orang sebelah mata, sebelahnya lagi picak. Kalau jalan kaki nggak mau nginjek tanah, kuntilanak. Allah karuniakan banyak harta, jadi orang kaya sombong, nggak pantes dong. Allah amanatkan jabatan, punya posisi, punya kekuasaan, punya kedudukan, sombong, nggak pantes dong. Allah titipkan ilmu, jadi orang alim, sombong, nggak pantes, nggak pakai dong. Maka kelihatan orang yang sholatnya berhasil, dia jauh dari sifat sombong. Ayo, maaf ya, ini otokritik, nggak apa-apa. Tadi sudah saya katakan, Islam kepengennya, pemeluknya kita semua ini bukan cuma soleh individual, tapi soleh secara sosial. Kenapa? Nabi bukan cuma ngajarin, tapi Nabi nyontoin. Beliau soleh secara individual, beliau soleh secara sosial. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Kita lihat. Apa jam berapa ini? Hah? Jam 5. Yo kagak bayar nawar. Nah, tadi saya bilang Nabi bukan cuma ngajarin tapi nyontoin bahwa ibadah individu yang kita kerjakan harus mencerminkan menjadi ibadah sosial. Jangan cuma soleh secara individual, tapi soleh secara sosial. Ayo kita lihat, saudara. Nabi itu sholatnya paling khusyuk, benar apa enggak? Nabi itu hajinya paling mantap. Nabi itu puasanya paling hebat. Nabi itu zakatnya luar biasa. Dari seluruh ibadah yang dilakukan Nabi, Nabi adalah manusia paling sempurna dalam ibadahnya. Sekarang kita lihat, itu soleh individual disebut. Tapi Nabi enggak cuma jadi soleh secara individual, ibadahnya membentuk karakter. Beliau menunjukkan kepada kita soleh secara sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi jadi orang yang paling baik. Jangankan kepada orang satu kampung, jangankan kepada orang satu daerah, kepada orang lain agama, Nabi memperlakukan mereka dengan lemah lembut, kebaikan yang luar biasa. Ini tercermin dari ibadah individu yang dikerjakannya. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sono berbuat baik. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi nyuapin makanan. Ayo lihat perbedaannya. Nabi itu asli orang Mekah, betul apa enggak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan. Walaupun berbeda kampung, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda agama, diperlakukan Nabi dengan penuh penghormatan dan memuliakan nilai-nilai kebaikan. Maaf ya, maaf nih, kita kalau mau berbuat baik seringnya pilih-pilih.
kalau pengen berbuat baik, kita ini seringnya lihat-lihat. Ngapain gua bantuin lu? Lu bukan saudara gua. Ngapain gua tolongin? Lu kemarin kagak nyoblos gua. Betul apa enggak? Nabi beda suku, beda bahasa, bahkan beda agama, diperlakukan dengan begitu baik dan penghormatan. Nabi datang nyuapin makanan. Yahudi karena dia buta, cuma ngandelin pendengaran, lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi, dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato Yahudi. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah Nabi, enggak. Asam mukanya, enggak. Dicaci, dimaki, dihina, Nabi enggak marah. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Gak cuma sekali, besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi enak-enak jadi suapin. Nih Yahudi dengar depannya ada orang lewat, berdiri, pidato lagi. Mas, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi gak ngaruh, nyuapin dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tercermin ibadah individunya hebat, maka kelihatan ibadah sosialnya juga luar biasa. Saya tanya, kira-kira kalau ada orang BGC masih mau nggak nyuapin? Kalau yang nyuapin caci maki kita, suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun di mulut. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu saya kembali yang keempat, tergesa-gesa yang dianjurkan oleh agama, raih pengampunan Allah. Dengan apa? Segera bertobat, iringi dengan istighfar dan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Kalau ibadah ritual kita berhasil, kelihatan kepada ibadah sosial kita. Dengan bahasa yang mudah-mudahan mudah, saya simpulkan begini. Orang kalau sholatnya berhasil, kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, dia pasti jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Istri kalau sholatnya berhasil, dia kelihatan menjadi istri yang lebih baik. Bagaimana caranya? Dia lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Itu istri sholatnya berhasil. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Saya tanya nih, tadi mau ngaji izin gak sama suami? Cium tangan suaminya? Boro-boro cium tangan, yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Bang, gua mau kondangan, mau jemuran kalau hujan. Istri yang sholatnya berhasil akan kelihatan dia akan lebih menghormati dan menghargai suaminya. Suami juga begitu. Seorang suami yang sholatnya berhasil tercermin dalam kehidupan berumah tangga, dia akan lebih memperhatikan dan lembut kepada istrinya. Pak, lempengan ini bapak-bapak belaga budak. Tadi saya sudah katakan, Nabi Muhammad, Nabi kita itu manusia yang sholatnya paling khusyuk. Betul apa enggak? Dari mana kelihatan? Tercermin dalam kehidupan berumah tangganya. Siapa yang menceritakan? Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sendiri menceritakan bagaimana lembutnya suaminya. Nabi itu jadi suami yang paling lembut, tercermin dari kesolehan individu, diterjemahkan menjadi kesolehan secara sosial.
Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah pernah menceritakan, ini istri Nabi yang nyeritain, betapa Nabi itu suami yang lembut kepada istrinya. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya tidur. Tengah malam saya kebangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Hampir sepertiga malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Ya Allah, dosanya udah diampuni, tapi istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya masih sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh, istri Nabi mah kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Hoi, hoi. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar. Istri orang PG saya kalau tidur saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tungguin. Selesai beliau sholat, saya samperin, saya tanya, Mbak, ada apa ya? Nah, ini yang saya maksud deh, Bu. Jangan salah ya, Nabi itu kalau sama istrinya itu tadi sholatnya luar biasa, maka beliau jadi manusia, jadi suami yang paling lembut kepada istri. Ayo lihat sejarah. Nabi itu kalau manggil istri kalimatnya mesra, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi itu kalau manggil istrinya romantis, lembut. Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa Beb? Nih ngajarin kita deh, Pak. 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 Nabi itu ngajarin kita, beliau aja nggak malu manggil istrinya dengan panggilan mesra. Jangan lupa, panggilan kelihatannya sepele, tapi dapat menumbuhkan, membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Makanya Nabi contohin sama kita. Kita ini para suami kan kadang-kadang enggak manggil istri kebangetan jujur, tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Ada apa ya, Bang? Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu, bener. Kenapa sih Bang? Apa jawab Nabi Aisyah? Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah individu yang dikerjakan oleh baginda Nabi tercermin bukan cuma sekedar soleh individual, tapi juga soleh secara sosial. Maka suami yang sholatnya berhasil, dia akan lebih lembut lagi kepada istrinya. Pak, gini, kita perlu paham, istri kita makhluk yang bernama wanita. Itu perasaannya lembut, hatinya halus. Dia akan terasa digampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Kalau ditampar pakai tangan, mungkin 1-2 jam sakitnya hilang, nangisnya berhenti. Tapi kalau ditampar dengan ucapan menyakitkan keluar dari mulut suami, mungkin si istri sampai mati akan ingat ucapan kasar yang keluar dari mulut suaminya. Ya. Tuh, wanita perasaannya halus, hatinya lembut, iya Bu?
Makanya siang ini nih yang banyak datang nih makhluk halus semua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya kembali ke topik awal. Yang dianjurkan agama, segeralah kamu beristighfar, perbanyak nilai-nilai kebaikan, raih ampunan Allah. Nah, cuma masalahnya saya titip pesan nih, saudara, ketahuilah, orang kalau mau memperbanyak ibadah, mau memperbanyak kebaikan, itu iblis paling gedek banget tuh. Dengan berbagai macam tipu muslihat, daya dan upaya, iblis selalu ingin menggagalkan niat kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Iblis nggak pengen dosa orang itu diampuni oleh Allah. Makanya kalau ada orang mau berbuat baik, mau melakukan ibadah, iblis dengan berbagai macam cara selalu menghalang-halangi orang tersebut. Nih, kita datang ke masjid Abu Bakar As-Siddiq cuma nggak terasa aja. Dari waktu di rumah tadi itu iblis sudah godain hati kita supaya kita nggak datang ke sini. Kata iblis, ngapain lo datang ke masjid ikut pengajian? Udah, nggak usah di rumah, nggak usah di pengajian, dah di rumah aja. Cucian udah pada kering loh. Mendingan lo nyetrika. Iblis tuh godain. Woi, iblis godain. Saudara, lawan godaan iblis. Gak, saya mau datang ke masjid, mau ikutin pengajian. Saudara datang deh ke masjid. Nah ini jangan salah sangka nih ya, jangan salah penafsiran. Saudara, jangan dikira di masjid daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Justru di masjid itu iblisnya gemuk-gemuk. Apa buktinya? Digoda lagi kita walaupun udah di dalam masjid. Di tengah-tengah pengajian iblis bisikin hati kita. Kata iblis, ya udah dah, lu datang sana ke pengajian, ke masjid, ntar sampai masjid lu ngobrol aja ngobrol. Lu ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis, woi, woi, iblis. Saudara, lawan godaan iblis. Enggak, di pengajian di masjid saya mau diem dengerin pidato ustadznya. Kagak nyerah iblis, digodain lagi hati kita. Kata iblis, ya udah, ntar di pengajian lu kagak usah ngobrol, diem aja, cari tempat duduk nyender, lu tidur. Kenapa? Karena iblis tahu betul bahwa orang yang mengerjakan kebaikan itu bagian dari peleburan salah dan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, saudara-saudara datang ke sini nih, enggak cuma kebagian pahala doang, tapi hikmahnya dari pengajian, hikmahnya dari perbuatan baik. Bubar kita dari sini nanti menuju rumah kita masing-masing, sepanjang perjalanan para malaikat memohonkan kepada Allah agar salah dan dosa-dosa kita diampuni. Makanya saya pengen ngajak nih, ayo kita raih pengampunan Allah dengan istighfar dan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara-saudara mau menebarkan nilai kebaikan? Oh, yang jawab 30 orang. Ini yang datang 50 orang ada ini. 100 orang? 200 orang? 2000 orang? Campur yang di sawah-sawah. Bapak Ibu saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Mau meningkatkan kualitas ibadah? Ya, saya ajak tes siang ini. Ibu bapak saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang aja tiketnya 20.000. Itu lihat monyet. Pengajian 5.000.
lihat Fikri Zainuddin MZ goceng mahalan monyet. Nah, tapi kita tahulah yang namanya ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Benar apa enggak? Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah gede deh, ikhlas. Betul. Ustaz, saya pengen ikut sedekah Ustaz, tapi dilalah. Kelupaan saya nggak mau keluar Ustaz. Bu, siang ini dan seterusnya jangan dibiasakan mau ke masjid, mau ke pengajian nggak bawa duit. Kita ini mau ke Ancol bawa duit 1 juta masih khawatir takut kurang. Benar apa enggak? Nah, ini semuanya nih pasti ke akhirat. Nggak bawa duit nekat. Ustaz, tapi saya udah terlanjur. Ustaz, ya sudah, ibu bapak yang terlanjur nggak bawa uang nggak apa-apa. Bu, yang terlanjur nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas bawa kotak amal sampai depan ibu pinjam aja dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya sama-sama kagak bawa duit, ya udah dah, ibu pura-pura aja masukin tangan ibu ke dalam kotaknya. Tapi jangan nyomot yang di dalam. Nyumbang ambul. Mana petugas? Sudah siap petugas? Mulai dari saya dulu nih. Saya bawa duit apa enggak? 5.000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tanpa bermaksud menggurui, titip pesan saja. Mulai sore ini dan seterusnya, kalau ibu bapak kita semua melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekah itu kita kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita pelaku, kalau kita niatkan pahala itu buat keluarga yang sudah meninggal dunia, hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Kita berdoa kepada Allah agar itu dijadikan wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Keluarga kita Allah jadikan kuburnya rodhoh min riyadil jannah. Semua kita pasti pada punya ibu, benar ya? Semua kita pasti pada punya bapak. Kalau ibu bapak kita masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, doakan, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Mereka senangnya luar biasa. Apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan hari ini, jujurlah itu karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Tanpa perjuangan dan pengorbanan mereka, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Andai kata seluruh isi dunia ini kita persembahkan buat orang tua, nggak bakalan kita mampu membalas jasa mereka. Kalau mereka masih ada, berbakti terus kepadanya. Kalau mereka udah nggak ada, sebagai anak yang berbakti masih bisa kita lakukan, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan, punya orang tua udah meninggal tapi nggak pernah ngirimin doa, apalagi pahala sedekah yang dilakukan di alam dunia. Ya Allah, saudara, orang-orang tua kita, keluarga kita yang hari ini berkalang di dalam tanah, ada di alam kubur. Perbedaan waktunya sangat jauh dengan kita yang masih hidup di alam dunia. 1 hari di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Boleh jadi kita kelupaan ngirimin doa buat mereka. Boleh jadi selama ini kita lupa mengirimkan pahala sedekah yang kita lakukan buat mereka. Untung masih ada hari Jumat. Khotbah kedua, khotib berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Orang-orang tua tersebut masih dapat kiriman doa dari kaum muslimin dan muslimat. Tapi saya seminggu sekali. Padahal hitungan di alam kubur, 1 hari di alam kubur, 1000 tahun di Bekasi. Kalau cuma 7 hari sekali, berarti orang tua macam itu nunggu kiriman 7000 tahun. Ya Allah, kemana anak-anaknya, kemana keturunannya? Bolehlah selama ini kita hilaf, bolehlah selama ini kita silap, bolehlah selama ini kita lupa. Tapi mulai saat ini dan seterusnya, orang-orang tua kita yang ada di alam kubur, kirimkan dia doa,
minimal rawatib sehari semalam 5 waktu, bacakan mereka Fatihah. Syukur-syukur pahala sedekah yang kita lakukan, niatkan kirim buat mereka. Semua itu mudah-mudahan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Keluarga kita Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini hari kedua saya muter di kota dan kabupaten Bekasi Raya. Dimulai dari kemarin habis Jumat, acara pertama di PT Prakarsa Mie Sedap. Lalu malam, tadi subuh, tadi duha, langsung ke sini. Ini hari ini acaranya sudah 3, dimulai dari habis subuh berjamaah, duha, lalu dilanjutkan ke BGC. Setelah ini nanti malam habis isya, saya nggak tahu masih di kota Bekasi juga. Sampai malam Senin saya muter di Bekasi kabupaten dan kota 10 kajian. Hari ini 4, besok hari Minggu 3, hari Senin 2. Capek Ustaz? Iya capek. Lelah Ustaz? Iya lelah. Namanya dakwah apalagi di Indonesia, ya Allah. Makanya dakwah di Indonesia tuh kalau nggak mau capek, yang enak di TV. Woi, di TV tuh enak. Ngajar cuma 20 menit, ditayangkan, insya Allah se-Indonesia orang pada dengar. Tuh enak tuh. Ngaji cuma 20 menit, ditayangkan se-Indonesia orang dengar. Di BGC udah 50 menit ini. Enak di media tuh, ngajinya nggak lama, cuma 20 menit, tapi ditayangin se-Indonesia orang dengar. Yang kedua, amplopnya gede. Bener-bener tuh amplop dari TV, kalau saya sama anak bini kagak makan setahun, kagak habis-habis. Lu nyautin melulu. Karena itu saya mohon doa agar diberikan kesehatan. Benar banget tuh. Walaupun akhirnya saya tahu semua juga sumbernya adalah ajaran agama. Dulu waktu saya mondok, saya tuh mondok tahun 1986-87 di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Dulu waktu saya baru-baru mondok, abah saya datang jenguk ngajarin saya. Abah saya Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu kenal Kiai Zainuddin? Kenalan di mana? Abah saya tuh ngajarin saya begini, Kiai Zainuddin bapak saya. Hoi, bapak saya. Fikri, kalau kamu ketemu keluargamu kaum muslimin dan muslimat, nggak usah malu minta doa dari mereka, karena kamu nggak bakalan tahu dari mulut siapa doa itu diterima oleh Allah. Kata abah saya ini abahmu, kalau cuma ngandelin makan sama minum vitamin, ambruk badan. Saudara, Allah yarham guru kita Kiai Zainuddin MZ, 45 tahun beliau berdakwah seluruh Indonesia, bahkan se-Asia. Enggak cuma itu, lintas benua, Amerika, Belanda dan segalanya. Saya nih abahmu kalau cuma ngandelin makanan, minum vitamin, dakwah 45 tahun, ngembrek, nah itu orang nggak bakalan kuat.
Karena itu mintalah doa dari saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Kamu gak bakalan tahu dari mulut siapa doa itu akan diijabah oleh Allah. Nah, saya mohon doanya karena masih ada 2 hari, Minggu dan Senin. Selebihnya saya kembali ke Jakarta, Jabodetabek, Jakarta dan Tangerang. Lalu lusanya saya harus berangkat lagi ke Bangkalan, Madura. Begitu seterusnya, apalagi September dan seterusnya, udah masuk bulan Maulid. Muter. Ya begini dah namanya kerjaan nerusin warisan. Tapi alhamdulillah loh, hidup berkah. Amin. Jadi ustadz hidup tuh berkah. Makanya anak-anak pesantrenin. Woi, berkah pesantren itu luar biasa. Nggak usah ngomongin orang-orang dah, ngomongin saya aja nih. Berkah dari pesantren itu ada, Pak. Ada, Bu. Keberkahan hidup anak-anak kita yang di pesantren itu, ya Allah. Yang gampangnya begini nih, saya sampai sekarang nih belum pernah dengar ada anak pesantren hidupnya kebelangsak. Belum pernah ada anak pesantren hidupnya kebelangsak, berkah dia hidupnya. Saya dah contohnya nih, ya Allah saya nih hidupnya berkah banget. Nggak percaya tanya bini saya. Bener-bener istri saya tuh kalau mau buah-buahan nggak pernah beli. Panitia rajin bawain. Saya nggak tahu nih, ntar panitia Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertemuan kita sore ini berkat kerjasama DKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tokoh masyarakat dan Yayasan Bunyanul Marsus. Yayasan ini dipimpin oleh Kiai Haji Gaus Abdul Hamid. Beliau sekaligus pengasuh pimpinan pondok pesantren Bunyanul Marsus. Pesantrennya ada di Kabupaten Bandung, Ujung Berung. Pesantren ini dibangun dari tahun 2017. Santrinya sudah puluhan bahkan sekarang ratusan. Maka pesantren sedang bebenah terus. Program dari pesantren ini adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Maka nanti program tersebut akan disampaikan oleh Ustadz Restu. Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kayaknya mah program ini bukan khoyali, bukan hayalan. Kenapa? Kita bangsa Indonesia 200 juta jiwa penduduknya beragama Islam. Betul apa enggak? Betul. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Yang 200 juta beragama Islam. Kalau 1 juta, kayaknya program ini bukan program khoyali, tapi program yang insya Allah akan segera terwujud. Kenapa? Mayoritas penduduk negara kita umat Islam. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Salah satu mereka adalah anak-anak kita semua. Amin ya Rabbal. Nah, katanya nanti akan disampaikan sekelumit sekaligus mengajak kepada kita untuk ikut berkontribusi terhadap penggalangan donasi pondok pesantren tahfidz Quran Bunyanul Marsus. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum
Bapak sekalian, sebelum kita doa bersama Ustaz Fikri akan bagi-bagi hadiah dulu. Apa ini? Al-Quran. Ini bukan sembarang Al-Quran, karena di dalamnya ada tanda tangan dari Ustaz Fikri sebagai tanda cinta dari beliau. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan, dan Allah ringankan kakinya untuk melangkah ke depan sini dekatnya Ustaz Fikri, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Hadiahnya nggak cuma satu, ya, banyak hadiahnya. Bahkan nggak cuma dikasih hadiah langsung oleh Ustaz Fikri, tetapi yang maju ke depan nanti didoakan juga